Langsung saja. Lanjut. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini penceramah, kita dengarkan baik-baik, Bu. Ya, Pak. Kita pulang bawa ilmu. Setuju? Penceramah pertama, tausiah pertama, kita dengarkan dari guru kita bersama, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhsin Al-Attas. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Adimis salata ala nabiyukum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Nabi Anda Muhammad. Adimis salata ala rasulikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Rasul Muhammad. Adimis salata ala imamikum Muhammad. Limpahkan selalu salam sekalian semua kepada Imam Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Yakinlah salam kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Demi Allah, semua amal kita pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala nabiyyikum Muhammad. Illa salata ala rasulikum Muhammad. Illa salata ala imamikum Muhammad. Hanya ada satu amal kita yang tidak akan dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat adalah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil istifa wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama kami hormati dan kami cintai para alimul ulama, para habaib, para asatid, para hujat, para tokoh, para sepuh, para tuan-tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap antum-antum semua. Khususnya salam hormat ini saya sampaikan kepada guru kita semua, pembimbing kita semua, pengasuh daripada pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, yaitu Abuya Al-Habib Bahar bin Semit mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan agar Habib Bahar beserta istrinya, anak-anaknya, uminya, saudaranya, keluarga besarnya, daripada santri-santrinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir tengah-tengah kita Habib Mahdi Assegaf, pimpinan daripada Majlis Sababul Khair, yang insyaallah besok beliau akan mengadakan acara beliau dalam miladnya yang ke-13 di Stadion Pakansari. Begitu juga yang sama kita hormati, kita cintai guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan para aparatur pejabat negara yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami terhadap antum-antum semua. Ikhwani rahimakumullah. Langsung saja karena waktu dibatasi 7 menit. Saya hanya ingin menyampaikan perjuangan dari zaman Rasulullah hingga timbulnya kiamat nanti, menyebarkan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah pasti akan mendapatkan rintangan ayyuhal ikhwah. Dan apa rintangan yang didapat oleh para anak cucu Rasulullah saat ini? Harus kita ambil ibrah, harus kita ambil contoh. Bagaimana kalau anak cucunya di zaman saat ini menyampaikan yang hak itu hak,
menyampaikan yang batil itu batil, penuh berbagai macam fitnah, penuh berbagai macam rintangannya. Bagaimana para datu-datunya, ayo ikhwan. Oleh karena itu saya mau tanya, jawab yang kompak. Habib Bahar ini, Habib Bahar, beliau kemana-mana mulutnya lantang, keberaniannya, ketegasannya, yang beliau lakukan itu hanya membimbing umat yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Dan saya mau tanya, apakah Habib Bahar ini maling duit rakyat? Jawab yang kompak, apakah Habib Bahar ini menyolong duit rakyat? Korupsi duit rakyat? Tidak, ayo ikhwan. Tapi kenapa rintangan demi rintangan selalu didapat? Itulah konsekuensinya, itulah resikonya. Kalau orang ingin menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita tidak mau cerita tentang Rasulullah. Kalau kita cerita tentang Rasulullah amat dan sangat jauh, ayo ikhwan. Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan haus dan lapar menyebarkan daripada ajaran ini. Banyak para sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Kita ambil contoh satu. Ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini, beliau adalah pembantunya Nabi. Beliau pembantunya Nabi. Beliau itu ditugaskan oleh Rasulullah, kemana Rasulullah berdakwah beliau selalu ikut. Sekali waktu Sayyidina Bilal, singkat cerita, ketahuan kalau dia memeluk agama Islam oleh majikannya. Dia ketahuan memeluk agama Islam, singkat cerita disiksa Sayyidina Bilal itu. Apa siksaan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal itu disiksa, disuruh copot itu bajunya. Bajunya dibuka, ditaruh Sayyidina Bilal di atas padang pasir, gurun padang pasir di bawah terik matahari. Lalu ditawarkan oleh orang kafir Yahudi pada saat itu untuk meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Apa kata Sayyidina Bilal? Tidak, saya tidak akan meninggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kuku Sayyidina Bilal dicopot, ayo ikhwan. Satu persatu kukunya dicopot, hanya diminta meninggalkan ajaran Rasulullah, tapi ditolak oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sampai singkat cerita, Sayyidina Bilal diseset itu tubuhnya. Tubuhnya diseset Sayyidina Bilal. Diseset tubuhnya dengan silet. Begitu diseset tubuhnya, berlumuran daripada darah. Berlumuran daripada darah, bagaimana teriknya matahari, begitu berlumuran dengan darah, disiram itu tubuhnya dengan abu yang begitu panas. Ditawarin lagi yang kedua. Apa tawaran yang kedua? Kata Sayyidina Bilal, ditawarkan oleh Sayyidina Bilal, ditawarkan oleh orang kafir Quraisy ini, maukah kamu tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah? Kata Sayyidina Bilal, tidak. Akhirnya Sayyidina Bilal diseret itu, diseret dengan kuda Sayyidina Bilal untuk meninggalkan ajaran Islam. Tawaran yang ketiga sudah tidak lagi Sayyidina Bilal untuk bicara, sudah susah untuk bicara. Apakah kamu ingin tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah? Apa kata Sayyidina Bilal? Allah Ahad, Allah Ahad. Sudah tidak lagi bisa bicara. Begitu orang kafir Yahudi meninggalkan Sayyidina Bilal, dengan lantang Sayyidina Bilal katakan, demi Allah, andai saja Allah memberikan kepada aku 100 nyawa, satu persatu nyawa aku harus hilang dengan siksaan yang lebih dan amat pedih seperti ini, demi Allah tidak akan aku tinggalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat anak cucu Rasulullah berdakwah, banyak rintangan. Ini bukan baru ada di zaman sekarang, dari zaman dulu. Tapi ingat, saya ingin sampaikan, manakala anak cucu Rasulullah terus ditekan bagaikan gundu kelereng yang kena minyak itu. Kalau gundu kelereng kena minyak itu susah untuk kita pegang, ayo ikhwan. Makin ditekan makin melejit, makin ditekan makin melejit, makin ditekan makin harum anak cucunya Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang terakhir, saya hanya mengajak kepada umat Islam,
Saya hanya mengajak kepada umat Islam, bukalah mata kita semua. Bukalah mata kita semua. Pengajian ibu-ibu yang begini bagus, rapi, bukan main menambah ilmu. Tapi kalau ada seseorang yang bilang pengajian ibu-ibu untuk apa? Untuk apa pengajian ibu-ibu? Nah ini hati-hati, jangan terpengaruh dengan paham-paham yang model seperti ini. Justru ibu-ibu itu menjadi rumah pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Kita butuh regenerasi yang sehat, betul. Kita butuh regenerasi yang pintar, betul. Kita butuh regenerasi yang adil, betul. Kita tidak butuh pemimpin yang janji tibang janji, ayo lawan. Nggak butuh kita. Untuk apa kita hanya menggigit jari kita, mengingat janji demi janji, tapi tidak terrealisasi, ayo lawan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kita cintai ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat malapetaka musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para kiainya, para ulamanya, para habaibnya, para umaranya diberikan kekompakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing rakyat Indonesia, untuk membimbing umat yang ada di atas muka bumi Indonesia ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Habibana Bahar bin Smith diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebaikan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jammil umat Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tetesan hujan yang mengenai kita bisa mengampuni semua dosa-dosa kita. Sekian banyak tetesan hujan yang turun, insya Allah berhenti untuk selamanya sampai acara ini selesai. Tetesan hujan yang tadi turun, kenapa Habib Bahar melarang kita untuk bubar? Karena harapan kita apa? Tetesan hujan itu bisa mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.